Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jamaah ngasuh dimanapun berada. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita ngaji pada sore hari ini, seperti biasa kita sapa terlebih dahulu mubalik kita. Selamat sore Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita ganti suasana ya. Iya. Biasanya kita di kursi, hari ini kita ganti lesehan. Sekali-kali lesehan. Iya betul. Ganti suasana. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sore hari ini kita akan mengkaji lebih dalam tentang zakat fitrah. Ya. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita ikuti kajian dari beliau Kiai Haji Imam Nawawi dengan tema tuntunan membayar zakat fitrah. Monggo. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore ini bersama kita dapat berjumpa kembali dalam acara ngasuh bersama SMK Muhammadiyah 3 Ndolopo, di mana materi yang diberikan kepada saya berkaitan dengan masalah zakat fitrah. Zakat fitrah. Masalah zakat fitrah. Oke. Tiap kali kita memasuki bulan suci Ramadan, pasti nanti kita ada relevansinya. Di endingnya puasa Ramadan itu nanti akan ditutup sebelum sholat Id itu dengan zakat fitrah. Esensi zakat itu sebenarnya sama, baik zakat itu ada dua ya, zakat mal dan juga zakat fitrah atau zakatun nafs. Zakatun nafs, zakat jiwa. zakat perorangan itu zakat ya fitrah itu. Apa maksudnya? Kalau kita merujuk dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zakat al-fitri tuhratal lis-shaim minal lagwi war-rafathi wa tu'matu lil masakin. Zakat fitrah itu adalah satu zakat tuhratal lis-shaim, untuk mensucikan orang yang berpuasa. Dari apa? Minal lagwi war-rafathi, dari perbuatan keji dan perkataan kotor. Nih. Kemudian juga wa tu'matul masakin, dan juga untuk memberikan makan bagi orang-orang miskin. Itu esensi daripada zakat fitrah sebenarnya di situ. Sehingga jangan sampai nanti ketika 1 Syawal, di mana saat itu hari raya, jangan sampai ada satupun orang muslim yang sampai kelaparan. Jangan sampai ada orang Islam yang sampai tidak bisa ikut bergembira. Ikut merayakan hari kemenangan itu, gitu loh. Sehingga yang menjadi permasalahan adalah berapa sih yang harus kita keluarkan nanti untuk zakat fitrahnya. Kemudian siapa saja yang harus kita memiliki satu kewajiban untuk membayar zakat fitrah maksudnya. Kemudian apa yang menjadi syarat rukunnya, kan begitu ya. Nah, baik, kita kupas coba. Yang pertama, untuk zakat fitrah maupun zakat mal itu secara bahasa artinya sama. Zakat itu artinya adalah suci, bersih, tumbuh atau berkembang. Jadi zakat itu esensi yang makna yang paling atau tujuan yang paling urgent itu adalah untuk mensucikan. Kalau itu zakat fitrah otomatis untuk mensucikan jiwa. Kalau itu nanti zakat mal adalah untuk mensucikan harta gitu. Nah sekarang siapa orang yang berkewajiban membayar zakat itu? Kalau saya dulu sekolah itu, saya sampai sekarang masih ingat itu. Orang yang wajib membayar zakat itu adalah yang pertama orang yang masih hidup. 2, orang yang sudah hidup di akhir bulan Ramadan. Masih hidup dan sudah hidup di akhir bulan Ramadan. Rada ruwet nggak?
Perlu penjelasan ya? Cukup. Ya, itu artinya masih hidup itu artinya apa? Sampai di akhir Ramadan kok dia itu masih hidup, maka baginya wajib membayar zakat fitrah. Sudah hidup kok pada waktu akhir Ramadan dia lahir, itu maka dia jabang bayi yang lahir itu juga wajib bayar zakat fitrah. Ini berbeda nanti dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu dikenakan kepada setiap orang Islam yang mampu. Bahkan sampai budak pun pada masa Rasul, budak pun itu wajib membayar zakat. Siapa nanti yang berkewajiban membayar zakat budaknya itu? Ya, tuannya atau majikannya. Gitu. Itu yang berkewajiban membayar zakat fitrahnya itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan masalah zakat fitrah yang tadi saya sampaikan bahwasannya masih hidup, sudah hidup di akhir bulan Ramadan. Lantas bagaimana dengan saudara-saudara kita ketika pertengahan Ramadan dia telah meninggal dunia? Itu pertengahan ya, misalnya apakah dia wajib bayar zakat fitrah? Kemudian bagaimana misalnya pertengahan Ramadan seperti saat sekarang ini, ada saudara-saudara kita yang lagi hamil, misalnya ada hamil, kemudian kalau di hadis Rasul itu kan disampaikan bahwasannya kita itu terproses menjadi 3 tahapan. 40 hari yang pertama itu berupa alaqah ataupun darah bergumpal, kemudian mudghah ya, segumpal daging. Kemudian 40 hari yang ketiga itu daging itu membungkus tulang belulang. Nah, saat itulah seorang calon manusia yang janin, orok janin itu sudah mulai ditiupkannya roh. Pada 40 hari yang ketiga itu, apakah dia juga wajib membayar zakat fitrah? Kita pertanyaannya seperti itu. Walaupun dia belum lahir, kan dia sudah punya jiwa. Padahal yang dizakati jiwa. Tadi di awal saya katakan masih hidup dan sudah hidup. Walaupun dia masih dalam kandungan kan sudah hidup. Gitu. Ya. Kebetulan ada pertanyaan juga dari pemirsa ini, yang terkait dengan masalah itu. Iya, terkait dengan orang yang meninggal di pertengahan di bulan Ramadan dan juga janin. Janin gitu. Ya kebetulan nanti ya nggak apa-apa, nanti bagaimana pertanyaan nanti kita ulas kembali. Nah, kemudian yang berkaitan dengan masalah itu perlu untuk kita ketahui bersama berapa besarannya sekarang. Besarannya untuk kita harus membayar zakat fitrah itu, besarannya adalah kalau dulu kan masa Rasulullah belum ada timbangan. Iya, belum ada timbangan. Yang ada itu adalah ukurannya berdasarkan apa yang menempel di tubuh kita. Sehingga beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika memberikan satu keterangan di banyak hadis, kita nggak mungkin akan bisa menemukan berapa kilo untuk zakat fitrah bagi seorang muslim. Di hadis tidak mungkin kita akan bisa menemukan itu. Soalnya bukan ukuran dulu, bukan ukuran berat, bukan, tapi berupa kalau ukuran seperti sekarang liter dan sebagainya. Kalau dulu kan sok ya, satu sok itu sama menurut madhab Imam Malik itu satu sok itu sama dengan 4 mud. Ya, satu sok itu sama dengan 4 mud. Nah, satu mud itu menurut Imam Malik itu adalah ya seperti bentangan kedua telapak tangan kita bentangan begini, kemudian kita isi bahan makanan. Kalau tempat kita beras ya beras. Ini, jadi satu bentangan seperti ini, kemudian kalau itu satu mud sama dengan gini, itu 4 mud. 4 bentangan ini berarti sama dengan satu sok. Itu kalau dikonversi di ukuran kilo, kalau itu nanti karena di tempat kita kan beras makan pokoknya. Itu nanti di ukuran konversi itu ya kira-kira sekitar 2,75 lah. Itu 2,75 kilo atau 2,5 gitu. Makanya dulu pada masa kecilan saya dulu berapa zakat fitrahnya 2,5 kilo kan begitu. Tapi
dari dulu saya nggak pernah bayar 2,5 kilo. Lebih. Saya mintakan ke orang tua saya pada waktu itu kan harus dikumpulkan di sekolah. Saya minta, Bu, ampun 2,5 dipunjuli wong setahun pisan wae kok kan gitu. Ini itu ketika saya mulai mandiri, itu pun juga ngomong ke istri saya, kalau zakat, kalau itu ketentuan 2,5 ya jangan 2,5, ya paling nggak 2,7 jangan begitu. Jadi lebih baik ini. Sehingga kenapa saya kok mengambil langkah seperti itu? Saya memiliki satu argumentasi bahwasannya itu ukuran satu sok itu adalah ukuran minimal menurut saya seperti itu. Sama kan ketika nanti kita membahas berkaitan dengan masalah zakat mal, zakat harta, itu kan ada nisab. Nisab itu kan batas minimal banyaknya. Sementara untuk zakat fitrah itu adalah juga ukurannya itu adalah ukuran minimal, kalau 2,5 kilo begitu. Sehingga ternyata ini kan juga tiap tahun mengalami satu perdebatan atau permusyawaratan, mengambil kesepakatan bersama begitu. Seperti kemarin ketika sebelum 2 hari sebelum masuk Ramadan, saya juga ikut diundang di Kementerian Agama Kabupaten begitu, membahas tentang berapa sih besarannya untuk zakat fitrah dan juga fidyah, gitu, zakat fitrah dan juga fidyah. Ini kalau kemarin di tempat kita di Kabupaten Madiun itu disepakati untuk zakat fitrah itu besarannya adalah 3 kg beras. Itu. Jadi kalau itu nanti diuangkan itu nanti ya sekitar 30.000 rupiah. Itu kalau itu nanti diuangkan. Tapi akan lebih baik kalau masalah ini ya nanti diwujudkan beras, itu akan lebih selamat, akan lebih pas lagi. Ini terkait dengan masalah ukuran besarannya untuk zakat fitrah. Sehingga dengan begitu jamaah sekalian, jangan sampai nanti ketika kita menjelang akhir Ramadan kita belum mempersiapkan diri untuk membayar zakat fitrah. Nah sekarang yang berikutnya adalah kapan kan begitu harus dibayar kan, waktu yang boleh, waktu yang disunahkan, atau waktu yang paling afdol. Ya. Bolehnya kita membayar zakat fitrah itu adalah begitu masuk 1 Ramadan kita sudah boleh sebenarnya bayar zakat fitrah, itu sudah boleh, itu sudah dibolehkan. Jadi misalnya sekarang ini penjenengan akan bayar zakat fitrah sudah boleh sebenarnya. Kemudian waktu yang disunahkan itu adalah pada malam hari sebelum Idul Fitri, itu disunahkan. Kemudian yang paling utama itu adalah pada pagi sebelum kita sholat Id itu. Nah, kalau saya mengambil jalan tengah ya pada malam harinya itu, malam hari sebelum sholat Id itu. Sehingga hal ini dikandung maksud nantinya supaya apa yang kita keluarkan itu nanti bisa segera dimanfaatkan oleh penerima zakat fitrah. Itu saya rasa yang terkait dengan masalah besarannya dan juga waktunya, sehingga itu nanti akan rentetannya dengan tadi yang masih hidup sudah hidup di akhir Ramadan tadi. Masya Allah. Jadi begitulah pemirsa dimanapun berada, secara tidak langsung tadi pertanyaan tentang orang yang meninggal di di dalam bulan Ramadan, kemudian orang yang bayi yang lahir di Ramadan zakat fitrah apa tidak, tadi secara nggak langsung sudah terjawab. Tapi perlu saya tegaskan mungkin lagi, bisa lebih diperdalam. Perlu saya tegaskan lagi bahwasannya orang yang misalnya aslinya secara hukum, secara syar'i, orang yang meninggal misalnya di pertengahan Ramadan saat sekarang ini, itu sebenarnya dia tidak ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Artinya apa? Keluarganya pun siapa yang bertanggung jawab itu tidak ada kewajiban bayar zakat fitrah atasnya. Tetapi karena bolehnya membayar zakat fitrah itu dimulai masuk 1 Ramadan sudah boleh. Kalau saya untuk kehati-hatiannya, wong sak tahun pisan wae 3 kilo wae masuk 3 abot. Ini transaksi dengan Allah loh.
Sementara Nggih, itu nanti untuk mensucikan diri dari perbuatan keji dan perkataan kotor kok ngantek iman itu kan ya Nggih. sangat sangat apa namanya naif sekali kalau menurut saya seperti itu. Kemudian kalau yang sudah lahir ataukah belum ini yang menjadi ikhtilaf kan juga karena dia satu sisi sudah bernyawa atau nyawanya. sudah memiliki jiwa ya, sudah memiliki jiwa. Makanya seorang ibu yang sedang hamil itu kan sering disebut berbadan dua. Artinya apa? Yang satu badan dirinya sendiri, yang satu ada janin anaknya. yang dikandungnya itu kan sudah ada kehidupan sendiri. Ketika roh sudah ditiupkannya, dia kan sudah memiliki kehidupan sendiri. Tapi walaupun ketergantungan masih ke orang tuanya melalui tali plasentanya itu. Kalau dia lahir kan masih dengan ibunya. Itu dengan ditetei itu. Ini salah satu diantaranya. Sehingga misalnya ini ijtihad saya. Kalau ada pemirsa yang kebetulan saat sekarang sudah hamil tua, misalnya ingin membayar zakat fitrah untuk janinnya itu menurut saya lebih kehati-hatiannya boleh karena dia sudah memiliki ruh ya, dia sudah tidak lagi orok janin yang nanti belum memiliki roh, itu sudah memiliki roh karena sudah lebih dari 4 bulan kan gitu. Tidak hanya segumpal daging ya, sudah akan segumpal daging itu sudah segumpal daging sudah membungkus tulang belulang dan oleh Allah rohnya. Sudah ditiupkan roh, sudah ditetapkan segala takdirnya sudah ada di situ. Ini gitu Mas. Oke, siap. Jadi ketika janin bayi walaupun dalam kandungan tapi sudah ada rohnya, untuk kehati-hatian boleh orang tua membayarkan zakatnya. Itu ijtihadnya berdasarkan ijtihad itu kalau salah masih dapat 1. Iya. Kalau benar dapat 2. Jadi garis bawahnya ini tadi berdasarkan hasil ijtihadnya. Kemudian nih kita ada pertanyaan lagi. Tadi kan ada 2 hal yang bisa saya garis bawahi dari apa yang sudah disampaikan. Kebetulan juga ada pertanyaan dari pemirsa, yaitu tadi zaman Rasulullah kan satuannya syak. Iya, satu syak itu tadi. Nah, lantas kan ukuran tangan beda-beda. Itu berpengaruh apa tidak? Ya otomatis berpengaruh juga ya. Berpengaruh. Itu kalau lagi-lagi saya gini kan, itu ya satu seorang dewasa, jangan satu soknya anak-anak ya. Ya anak-anak cacili saya ini lah paling. Itu apa ada 2,75 atau 2,5 kilo nggak ada itu. Misalnya 1 atau 4 mutnya anak kecil itu nggak mungkin ada sak gitu kan ya. Oleh sebab itulah maka ukurannya itu memang karena tangan kita yang diginikan masing-masing orang memiliki lebar tangan yang tidak sama, sehingga Rasulullah menetapkan itu ya mestinya ukurannya ukuran orang dewasa. Sehingga kenapa kok waktu itu kok nggak ukuran satuannya nggak kilogram, nggak berat gitu. Otomatis kalau berat nanti misalnya diukur ya misalnya waktu itu kan yang ada gandum dan kurma, bukan beras. Sehingga yo ukurannya mungkin juga lebih, mungkin kalau gandum mungkin jauh lebih banyak lagi itu dari ukuran banyaknya loh ya gitu nanti. Sehingga di ulama-ulama fikih itu kemarin sudah sepakat itu nanti bisa dikonversi dengan ukuran kilogram. Sehingga insya Allah ini sudah beberapa tahun ini yang saya ikuti ini senantiasa mengambil langkah yang lebih selamat, yang 3 kilo ya. Insya Allah itu lebih aman. Kalau daripada kurang kan mending lebih. Kalau lebih kan sudah menjadi sedekah atasnya kan gitu, daripada kurang gitu. Bukan kok daripada kurang ya, mungkin ya untuk lebih kehati-hatian. Untuk lebih kehati-hatian. Benar-benar. Kemudian terakhir ini mungkin bisa disampaikan sekilas terkait golongan orang yang berhak menerima zakat. Terkadang fakta di lapangan itu ada kerancuan, ada yang pokok ketika zakat diterima ya sama amilnya dikembalikan lagi kepada seluruh rumah, padahal kan masyarakatnya majmuk itu. Itu memang begini, untuk
zakat fitrah itu, kalau kita kembali ke konteks awal tadi saya sampaikan hadis Rasul, zakatul fitri tuhratal lis-shaim minal lagwi warrafathi wa tu'matu lil masakin, untuk memberi makan untuk orang miskin kan begitu. Ini kalau orang yang lebih hati-hati dia nggak boleh itu. Tapi ingat bahwasannya pemirsa yang dirahmati Allah, ini kondisi saat sekarang ini kecil kemungkinan kita akan mendapati dalam satu kampung itu nanti orang yang benar-benar strata miskin itu loh ya. Strata miskin seperti apa, kriterianya seperti apa. Apalagi kalau kita ukuran strata miskin itu sebagaimana ukurannya dinas sosial atau BPS itu, nanti kita akan seidik banget, sehingga banyak muzakinya dibandingkan mustahiknya. Itu oleh sebab itulah maka menurut hemat kami memang untuk zakat fitrah itu bagi para muzaki itu diharapkan, kenapa kok tidak nanti diberikan sendiri, akan lebih baik itu nanti dihimpun, ada panitia, ada amilnya. Amil itu panitia yang menghimpun dan juga menyalurkan, supaya supaya nanti tidak terjadi overlap, tumpang tindih. Oh, saya lebih condong kasihkan si A, nanti yang saudara saya yang lain juga itu aja, itu sangat miskin, itu kasihkan ke sana, sehingga untuk orang-orang miskin yang lain nanti kadang-kadang tidak kebagian itu. Nah, kerancuan yang kadang-kadang timbul menjadi satu polemik itu ketika zakat fitrah itu kalau sudah diserahke ke salah satu tokoh, ya udah ini terserah mangke panjenengan. Ini yang menurut hemat saya kurang pas. Ya, kan kadang-kadang ada yang seperti itu, diserahkan ke salah seorang tokoh begitu, kemudian kadang itu nanti tidak disalurkan. Karena apa? Memang dia nggak salah sih, memang karena ijab kabulnya jelas. Bapak, ini merupakan satu zakat fitrah saya sekeluarga, agem panjenengan. Gitu. Ini ya udah zakatmu saya terima. Kalau Imam Syafi'i kan ada ijab kabul begitu. Itu. Sehingga hal seperti itulah maka menurut hemat kami nanti juga boleh sebagaimana yang tertuang di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60 itu sebagai mustahik atau yang berhak menerima zakat. Namun sekali lagi bahwasannya kriterianya adalah prioritas utamanya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, itu yang harus dinomorsatukan. Gitu. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, kajian kita pada sore hari ini cukup berbobot, yaitu tentang zakat fitrah. Berbagai polemik, berbagai kegundahan tentang zakat fitrah insya Allah sudah dikupas dan insya Allah sudah tuntas ya. Mungkin bagi jamaah yang ingin lebih mendalami tentang perzakatan ini bisa menghubungi beliau Ki Haji Imam Nawawi, bisa melalui kami sebagai tim ngaso, nanti akan kita fasilitasi untuk berkomunikasi dengan beliau. Alhamdulillah, saya tidak terasa sore hari ini telah panjang, cukup. Nanti kita lanjutkan. Kalau tadi ada bahasan sedikit tentang zakat mal, berhubung hari ini tidak cukup, nanti kalau kita kupas hari ini keburu berbuka. Nah, nanti akan kita angkat di segmen berikutnya, Oke. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini, semoga sehat selalu. Amin. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terima kasih atas keistiqomahannya mengikuti kajian sore atau ngaji sore kita dari SMK Muhammadiyah Tigandolopo. Semoga nanti menjadi amal ibadah panjenengan, setiap gerak jempol panjenengan baik like, subscribe maupun share-nya semoga juga dicatat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. SMK Muhammadiyah Tigandolopo, cerahkan masa depan, santunkan kepribadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.